kembali lagi bersama saya Putri Rahmati Nurjana dengan NIM 210300034 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan membahas mengenai dinamisasi Pancasila dalam hukum. Dinamisasi adalah istilah umum yang merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan yang berarti. Maka, dinamisasi dalam hukum bisa disebut dengan perkembangan Pancasila dalam ranah hukum. Keterkaitan Pancasila dengan sejarah. Pancasila adalah 5 dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bersumber dari masa yang akan datang. Keterkaitan Pancasila dengan sejarah bangsa Indonesia, hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang, untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Setelah melalui beberapa proses persidangan, rumusan Pancasila akhirnya berhasil dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dengan disahkannya Pancasila, ada beberapa perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Di antaranya, ada Pancasila era prakemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan yang terakhir ada Pancasila era reformasi. Kita masuk ke Pancasila era prakemerdekaan, ada fakta historis menarik mengenai Pancasila. Di sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa yang menjelaskan bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjelaskan bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Dan di sila ketiga ada persatuan Indonesia yang menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Di sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menjelaskan bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Dan di sila kelima, sila terakhir yang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Asal mula Pancasila sebagai budaya menurut Suroto tahun 1984 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal, Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakannya di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Dengan rinci, Suroto menunjukkan fakta historis, di antaranya adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Next, tahap selanjutnya ada Pancasila era kemerdekaan. Pancasila melewati masa kelamnya di masa Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya, sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Lanjut tahap selanjutnya ada Pancasila era Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu, berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi
di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Oke, selanjutnya ada Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik Indonesia merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Dan di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintahan untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai hal yang mengganjal. Stabilitas dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Masyarakat menerima dengan lapang dada, bahkan kepedulian antar warga sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi. Oke, masuk tahap selanjutnya di Pancasila era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya yang membahas mengenai dinamisasi Pancasila dalam hukum. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ada saran dari kalian, kalian bisa menghubungi saya di sana. Oke, terima kasih.